Suryani ya sebagai bimbing kita ya, sehari-harinya ya ketika Bapak Ibu mungkin ada kendala ya dalam proses tanam menanam. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, Islam juga nikmat sehat, sehingga hari ini ya karena rahmatnya lah, karena izinnya lah hari ini kita bisa ya bertatap muka lewat layar kaca. Ya walaupun malam hari, Masya Allah, tetap semangat nih Bapak Ibu untuk bertanam. Mudah-mudahan pagi-paginya udah bisa direalisasikan ya dari materi ini. Dan salam, marilah sama-sama kita aturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, peserta webinar ya, seri bertanam dan berkebun. Ya, kali ini kita membahas tentang sukses ala sampot. Ya, itu tanam sayur dalam pot. Ya, Masya Allah, mungkin ini menjadi cita-cita kita ya untuk bisa mempunyai kebun kecil di pekarangan ya, di halaman kita yang mungkin tidak punya tanah luas, tapi kita tetap bisa bercocok tanam, memenuhi kebutuhan harian kita. Ya, mungkin menanamnya tidak terlalu banyak, paling tidak ya yang kita butuhkan itu ada di pekarangan kita. Atau kita menanam bayam merah, ya menanam pakcoy, menanam cesim dan lain sebagainya, tinggal mati ke depan atau di belakang halaman rumah ya. Itu mungkin jadi juga sebagai hiburan, menghilangkan rasa kepenatan setelah beraktivitas. Makanya banyak orang kalau sudah tua itu maunya pulang kampung ya, karena di kampung banyak melihat yang hijau-hijau ya. Pulang kampung udah pensiun gitu ya, melihat sawah, melihat kebun ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi malam ini ya menjadikan kita lebih semangat, lebih berbahagia, rileks ya untuk menjadikan baiti jannati ya dari berkebun dulu. Sehingga semuanya bisa rileks ya. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, ya saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya. Mudah-mudahan hari ini, malam ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk kita, keluarga kita, dan untuk masyarakat ya umum. Ya, selamat mengikuti. Saya buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan pada Ibu Dewi selaku Ketua RKI SPKK Bojonggede. Jadi kami alhamdulillah ya berusaha dari SPKK memberikan pelayanan ya di tengah pandemi ini, salah satunya bentuk webinar, dan kali ini insya Allah webinar yang tema yang akan disampaikan oleh Pak Sardi kami lombakan di 9 desa. Ahlan wa sahlan Ibu Rahma dari Jawa Tengah, ini luar biasa ya, sampai ke Jawa Tengah nih Bu. Ya Allah. Ya, barakallah ya, semoga ahlan wa sahlan ya memberikan keberkahan untuk kita. Ya, langsung saja kepada Bapak Sardi Duryatmo, kami persilakan. Sementara itu Bu Fitri bisa ditampilkan sedikit tentang CV kembali ya, mungkin ada yang mau mengenal Bapak Sardi. Silakan Bu Fitri. Ya, ini ya hidup CV-nya Bapak Sardi, jadi sudah insya Allah ya teruji ilmunya luar biasa nih. Ya, sudah tinggal gelar profesornya nih Pak Sardi. Ya, mudah-mudahan kami tunggu ya di majalah Trubus ya. Jadi sebagai pembicara sekarang Pemret ya, pemimpin redaksi majalah Trubus ya. Jadi kalau ada yang mau konsul boleh nanti ya japri ke Pak Sardi. Ya, silakan Bapak Dr. Sardi
Duryatmo untuk tema sukses tasalam pot, ya, tanaman sayuran dalam pot. Baik, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kondisinya sehat malam ini ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Insya Allah. Habis Ya. vaksin nih Pak. Agak demam ya Bu. Iya ya. demam. Baik, suara saya terdengar jelas Bu. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita diskusi lagi malam hari ini sebetulnya kelanjutan dari diskusi pekan sebelumnya terkait dengan selektivitas atau memilih tanaman untuk budidaya di pekarangan. Dan malam hari ini kita fokus di sayuran tasalampot karena akan dilombakan. Semoga ini memberi sedikit pencerahan buat kita semuanya. Di pertemuan pertama, sebetulnya pernah kita diskusikan bagaimana cara menghasilkan media tanam. Antara lain dari sampah dapur yang kita komposkan. Nah, saya fokus di tanaman sayuran yang berbuah karena penanganannya lebih sulit dibandingkan yang tanaman daun. Jadi, pada prinsipnya, medianya harus dibedakan juga gitu. Media tanam kita sebut misalnya yang sayuran ada cabai, terong, tomat, dan sejenisnya itu yang akan kita diskusikan di awal. Kenapa media itu menjadi penting? Karena ketika kita menanam di pot, akar tanaman itu tidak bisa mencari keluar pot. Jadi sangat terbatas. Oleh karena itu, semua keperluan tanaman harus kita penuhi di dalam pot tadi. Bahan yang bisa digunakan berupa pupuk kandang ayam pedaging juga boleh, atau ya kotoran kambing, serbuk sabut kelapa, sekam bakar. Kalau Bapak Ibu budidayanya non-organik, boleh menggunakan NPK gitu. Kalau tidak, waktu itu kita diskusikan sumber bahan baku PK dan seterusnya yang dari bahan organik sudah kita diskusikan, dan itu bisa kita gunakan. Pupuk hayati bisa kita ganti ekoenzim, karena Bapak Ibu juga sudah praktek menghasilkan ekoenzim, jadi bisa digunakan juga gitu. Nah, itu pertama media tanam. Yang kedua yang menjadi juga penting, wadah tanam. Ini juga tidak bisa diabaikan karena ukuran dan porositas pot nanti sangat tergantung dari ukuran media tanam gitu sebagai wadah penampung media tanam ini gitu. Di bagian bawahnya dipastikan bahwa ada lubang yang jumlahnya 4 atau 5, fungsinya meneruskan air gitu agar porus. Kalau tidak ada lubang, air cenderung tergenang, menyebabkan kelembapan tinggi akibatnya, dan itu sangat kondusif untuk pertumbuhan cendawan yang akan merusak tanaman karena tidak lancar gitu. Meskipun nanti disiram tidak terlalu jenuh, akan tergenang airnya, terjebak di situ. Drainase yang bagus itu salah satu kunci agar tanaman itu berbuah optimal. Nah, ini diameternya beragam dari yang 12 sampai 25, nanti disesuaikan dengan ukuran tanaman. Bapak Ibu kalau menanam tadi cabai menggunakan pot kecil, nanti tidak cocok, mengakibatkan pertumbuhannya itu terhambat gitu. Karena akarnya cukup panjang, wadahnya sempit, nggak optimal. Oleh karena itu, kalau misalnya mau mengembangkan sayuran buah, saran saya gunakan yang 20 atau 25, minimal ya 20 gitu. Nah, kalau misalnya sayuran daun bisa 15 atau 17 gitu. Tapi kalau misalnya sayuran yang lebih singkat bisa yang 12 umurnya. Jadi pot ini disesuaikan dengan umur tanaman atau jenis tanaman gitu. Sayuran yang berakar dalam, saya contohkan tadi terung, cabai itu contohnya, ya gunakan pot yang besar gitu. Diameternya 20 ke atas lah idealnya. Nah, sayuran yang berakar dangkal, misalnya selada, kangkung, bayam, itu bisa pot yang kecil sekitar 15 cm diameternya. Jadi tangan kita itu kalau sejengkal gini rata-rata itu 20 biasanya. Jadi kalau ukuran potnya sesuai dengan jengkal kita, ya itu
udah cukup lah untuk cabai. Nah, yang ketiga yang juga tidak bisa kita abaikan, benih, karena 60% agribisnis itu sebenarnya ditentukan oleh benih gitu. Nah, kalau kita salah membeli benih, repot gitu. Pertama, investasinya cukup mahal membeli benih, meskipun untuk ukuran di rumah gitu. Dan yang kedua, waktu yang tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu, benih menjadi vital, penting gitu. Nah, ini apakah benih tadi, satu lagi sebelum ke sini, pastikan gitu ketika membeli benih ada tanggal kadaluarsa, dicek sudah benar atau belum gitu. Kalau udah lewat tanggal kadaluarsa jangan dibeli gitu, karena nanti tanaman tidak vigor, tidak tumbuh optimal, lalu perkecambahannya juga rendah. Nah, dan seterusnya, mutu fisiologis, daya kecambah benih itu di label biasanya sudah dicantumkan minimal 90%, 80 sampai 90, mutu genetik, kemurnian, dan seterusnya, ketahanan terhadap penyakit itu biasanya ada syarat di Asosiasi Benih Indonesia itu harus dicantumkan di kemasan. Oleh karena itu yang harus kita cek pertama kali gitu, benihnya sudah benar belum gitu. Nah, benih tadi ada yang kita semaikan terlebih dahulu sebelum penanaman, ada juga yang sebetulnya tidak perlu disemaikan. Kalau Bapak Ibu mau menanam cabai ya idealnya disemaikan dulu. Caisim juga gitu. Tapi kalau menanam mentimbun bisa langsung di media tanam yang sudah disiapkan gitu. Tunggal atau koloni, jadi maksudnya di pot tadi seperti cabai, terus kemudian terung, tomat itu tunggal, artinya di dalam satu pot satu tanaman, jangan 2 atau 3 karena akan terjadi persaingan. Karena tanamannya membutuhkan hara yang cukup banyak untuk berkembang. Sementara jenis sayuran lain boleh koloni gitu, artinya dalam satu pot Bapak Ibu bisa menanam beberapa gitu. Jadi bayam gitu bisa banyak, kangkung juga demikian. Jadi lihat karakter tanamannya, perakaran dan umur tanamnya juga gitu. Nah, ini contoh sayuran dalam pot, cabai. Nah, tadi setelah kita memastikan bahwa benih yang kita beli itu vigor, kemurniannya tinggi, kadaluarsanya masih bagus, terus kemudian perkecambahannya masih minimal 85 atau 90 itu layak dibeli. Nah, benih tadi yang kita beli mencantumkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi pemerintah, ada di label kemasan biasanya. Perkecambahan, kemurnian, dan adaptasi. Adaptasi itu maksudnya biasanya dicantumkan cocok untuk dataran menengah, rendah, dan seterusnya. Kaitannya dengan elevasi. Ketinggian tempat kita di Bojonggede itu sekitar 150 meter di atas permukaan laut, kira-kira kisarannya gitu. Jadi nanti dicek gitu. Kalau misalnya sayuran tadi cocok untuk dataran tinggi ya tidak kita kembangkan di sini gitu, karena nanti tidak akan berkembang dengan baik. Lalu setelah tadi melihat kemasan yang bagus, maksudnya ini datanya sudah ada, perkecambahannya seperti apa, kemurnian, adaptasi, ambil benih secukupnya gitu. Maksudnya secukupnya, satu kemasan tidak perlu dipakai sekaligus gitu. Kalau hanya menanam cabai misalnya 5 pot atau 10 pot itu ya setelah dipakai, kemudian bungkus lagi tertutup, simpan di tempat yang teduh gitu. Nah, tadi cuci bersih di air yang mengalir benihnya, karena biasanya produsen benih itu melapisi benih dengan fungisida tertentu agar benihnya itu lebih awet, tahan gitu. Dilapisi fungisida, pestisida, jenis fungisida. Nah, saat kita akan menyemai, lapisan itu dapat dihilangkan dengan mempercepat pertumbuhan tunas dengan cara tadi mencuci, rendam di air selama 3 jam. Kemudian di air itu ada pupuk hayatinya, konsentrasinya, jadi Bapak Ibu kecil saja, 10 cc per 100 mililiter maksudnya, jangan bukan liter, 100 air. Benih yang tadi kita akan melihat di bawah permukaan wadah yang tempat perendam itu benih yang bagus. Yang mengambang itu Bapak Ibu buang benihnya, karena itu kualitasnya sudah rendah, tidak bagus. Jadi yang berbobot, yang bernas, yang bagus ada di bagian bawah justru benih tadi. Nah,
Kalau sudah tadi perendaman, Bapak Ibu bisa memeram. Jadi ini memang teknis. Diperam maksudnya Bapak Ibu bisa ambil koran bekas atau kaos yang sudah tidak dipakai, tentu yang bersih gitu ya. Disemprot pakai sprayer yang kecil, masukkan benih tadi yang mau kita kecambakan di peram situ gitu. Cabai itu sampai nanti cirinya ada namanya radikula atau akar pertama yang kecil warnanya putih. Radix itu akar, jadi yang sudah muncul gitu beberapa hari, itu sekitar 2 hari, 2 kali 24 jam, itu nanti akarnya akan keluar radikulanya. Nah, itu udah siap disemaikan gitu. Nah, penyemaiannya yang pertama, Bapak Ibu kalau misalnya ada wadah yang semacam ini, moga-moga kelihatan ini. Kecil boleh gitu. Ini juga praktis, mau nyari yang kecil gitu kalau langsung di sini. Satu ini misalnya ada 12 wadah, nanti isi dengan media tanam yang sudah diayak halus untuk persemaian, campuran tadi media tanamnya sudah ada campurannya, ada pupuknya, lalu satu trays masih satu lubang begini cukup 1 benih. Kalau untuk cabai, terong, tomat itu. Jadi kalau misalnya mau nyemai 5 ya udah cukup gitu, tapi kecuali rame-rame gitu. Di pot tray masukkan campuran tanah tadi pupuk kandang SP26 yang sudah dihaluskan dan karbofuran jika diperlukan untuk mencegah serangan penyakit hama. Lalu buat lubang tanam dengan kedalaman 0,5 cm pakai lidi atau cotton bud yang juga boleh. Tekan lalu masukkan benih cukup 1. Kalau ini untuk persemaian cabai atau terong tomat tadi ya. Kemudian ditutup kembali. Siram dengan sprayer kecil gitu dengan butiran lembut, jangan sampai benih yang ditanam mencelat keluar. Jadi tetap harus tertutup di bawah media tanam. Nah, langkah berikutnya kalau sudah tadi disemaikan, tutupi dengan koran basah atau baju bekas, karung, guni selama 2-3 hari agar muncul. Pastikan tadi media selalu dalam kondisi basah gitu ya. Jadi kalau kering semprot lagi gitu. Nah, tadi setelah radikula muncul yang benih cabai, Bapak Ibu buka menutup dan tempatkan bibit menghadap ke, maksudnya ini sinar mataharinya ya. Kalau misalnya itu lazimnya ke utara selatan, posisinya ini kan memanjang gitu. Kalau ini kan barat timur, posisinya begini jadinya. Dengan hand sprayer 2-3 kali sehari sudah cukup. Nah, nanti biasanya 2-3 hari sudah muncul, sudah menjadi bibit semacam ini. Kalau saya menyebut benih, berarti bentuknya masih biji, belum tumbuh, lembaganya belum muncul. Nah, kalau saya menyebut bibit, berarti sudah keluar daun yang semacam ini, disebutnya bibit gitu. Nah, tadi cara lainnya sama, siapkan ini ya, wadah yang semacam ini. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, pakai nampan bekas juga boleh. Atau pakai wadah yang lain juga tidak masalah gitu. Wadah semai, baki plastik, masukkan media semai, ini cara lain yang lebih sederhana. Kemudian buat alur menggunakan kayu dengan kedalaman 2-3 cm. Jadi masih digaris gitu media tanamnya, sehingga nanti akan ada daerah yang lebih dalam lubangnya 2 cm. Lalu secara dengan interval tertentu masukkan benih yang akan kita semaikan. Ditabur benih secara hati-hati agar tadi benih tidak saling tumpuk. Jadi di satu lubang itu kalau barisan begini dengan interval tertentu cukup 1 benih. Lalu simpan wadah yang sudah ditutup tadi setelah benih diberikan, tutup dengan tanah agak lembab. Yang perawatannya hanya penyiraman yang dilakukan 2 hari sekali. Nanti kalau udah 6 hari, 5 hari, sudah mulai berkecambah dan kemudian muncul 3-4 daun sejati, baru kemudian kita siapkan pemindahan. Nah, yang menjadi persoalan ketika menanam, kerap kali nyabutnya tidak hati-hati, akarnya itu patah atau putus, menyebabkan tanaman stres. Nah, ini yang harus dihindari.
Oleh karena itu waktu yang terbaik untuk memindah tanamkan bibit, berarti udah keluar daun tadi ya, 4, itu pada sore hari setelah asar lah, kira-kira pukul 4 sore gitu, sampai menjelang sore atau malam gitu, karena mengurangi tingkat stres tanaman dan stagnasi gitu. Tanaman yang dipindah tanamkan misalnya siang atau ketika matahari terik itu menyebabkan tanaman justru stres dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk memulihkannya. Yang kedua, polybag ukuran tadi ya, polybag atau media tanam atau planter bag atau pot atau apapun gitu ya. Dengan isi dulu potnya, kalau tadi kita bicara cabai berarti pot yang diameter 20 yang disarankan minimal, yang lebih besar 25 juga boleh, 20 atau 25. Isi dengan media tanam dan ditempatkan di lahan berjarak 60 kali 70, jangan terlalu dekat juga untuk mencegah kelembapan. Nah, tadi tanam bibit yang sudah memiliki 3-4 daun, pangkal batangnya agak ungu, tidak ada gejala kekurangan sinar matahari atau etiolasi, batangnya tinggi gitu, cungkring, nah itu tidak layak untuk ditanam, sehingga harus dibuang. Jadi tanam bibit yang tadi jumlah daunnya 4, batangnya kokoh, kekar gitu, dan tidak etiolasi atau memanjang. Itu bibit yang ideal untuk ditanam gitu. Nah, yang berikutnya, tadi kalau seringkali kita ambil dari tray langsung dicabut, itu gampang sekali stres. Media pot tray tidak boleh pecah untuk mengurangi tingkat stres dan stagnasi. Kalau udah stres, tanaman membutuhkan waktu beberapa hari untuk memulihkan. Nah, itu akan menghambat pertumbuhan pada prinsipnya. Salah satu cara lain kalau Bapak Ibu tidak mau tanamannya stres, boleh menggunakan yang ini petani-petani tertentu sekarang meskipun untuk skala ekonomi, ini ada petani yang mengelola beberapa hektar menggunakan tray dari daun pisang gitu. Jadi daun pisang itu dibuat buletan seperti ibu-ibu membuat lemper seperti ini, pakai biting dan nanti ditata rapi begini diisi media tanam. Nah, nanti di persemaian ketika tumbuh bibit, ini tinggal angkat pot yang dari daun pisang tadi tidak perlu dibuang karena nanti juga bisa menjadi humus, pupuk hancur dengan sendirinya sehingga lebih ramah lingkungan gitu. Ada yang pakai misalnya serat sabut kelapa tapi terlalu mahal, tidak disarankan. Ada yang begini juga gitu. Di luar negeri juga ini digunakan, tetapi kalau untuk rumah tangga menurut saya tidak perlu terlalu mahal, kan menggunakan daun pisang yang dibuat seperti membuat lemper pakai lidi buat begini, isi media tanam rata, lalu diisi satu media tanam. Nah, nanti tinggal ambil letakkan di pot, baru isi media tanam. Itu lebih praktis kira-kira. Nah, perawatannya seperti apa yang diinginkan? Jadi perawatannya siram tanaman 2-3 kali sehari, 2 hari rata-rata, dengan ketika masih kecil ya tidak perlu pakai ini. Kalau idealis sih pakai sprayer yang lembut gitu. Tidak rusak daunnya. Kocorkan intervalnya 7-10 hari sekali. Termasuk kemarin ketika kita menggunakan ekoenzim sudah kita buat, itu bisa digunakan. Tadi NPK bisa dilarutkan dulu 5, kalau hanya untuk beberapa pot tidak perlu sebanyak ini, kan ini untuk jumlah yang banyak, beberapa sendok larutkan lalu dikocorkan. Itu juga sama, intervalnya 7-10 hari sekali. Nah, kalau tanaman ini saya contohkan tadi cabai, terong atau tomat, biasanya pada umur-umur sebulan menjelang buah itu muncul tunas air gitu. Ini saya contohkan, ini tunas air gitu. Di ketiak daun muncul yang kecil-kecil, ini tunas air. Nah, ini tunas air tidak akan menghasilkan gitu. Dia boros, hanya numpang makan tapi tidak menghasilkan apapun gitu. Nebeng mau enaknya saja gitu. Oleh karena itu yang semacam ini Bapak Ibu buang gitu. Jangan nunggu besar gitu.
sebetulnya konsumsi hariannya cukup. Jadi di ketiak daun nanti bambu akan membentuk huruf V begitu. Nanti ulangi lagi, cek lagi kalau ada tunas seri ya, buang lagi. Memang harus disiplin gitu. Kalau tidak ya ini hanya menguras pupuk yang kita berikan gitu. Tidak untuk buah, tapi malah untuk tunas air yang sangat tidak produktif. Nah, kalau mau pupuk susulan ya ulangi pemberian tadi pupuk kocoran 250 cc per polybag kira-kira. Kalau yang anorganik boleh pakai NPK, kalau yang tadi organik waktu itu kita diskusikan banyak sumber PK gitu, antara lain daun matahari Meksiko atau mikroorganisme lokal, nanti bisa kita diskusikan, MOL, sebagai nutrisi tanaman, sumber nutrisi gitu. Pemupukan tadi berselang 7-10 hari sekali, dosisnya sama. Nah, penyiraman di hari pemupukan, lanjutkan lagi di hari berikutnya. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu menyiram, sementara jangan dipupuk dulu. Jadi kan tadi siramnya 2 hari sekali. Hari ini siram, besok kan enggak. Nah, besok pemupukan, nah, besok paginya baru siram lagi. Terus begitu polanya. Nah, tadi kembali lagi media tanam dapat digunakan 3 kali penanaman gitu. Jadi maksud saya periode nanam cabai misalnya sampai 1,5 tahun, karena kalau pemupuknya bagus cabai itu tahan lama gitu. Ya udah, setelah cabai itu nanti masih bisa dipakai lagi pupuknya. Tentu disarankan jangan menggunakan cabai lagi gitu atau tanaman yang sefamili. Cabai itu familinya Solanaceae, jadi yang sefamili terong, kemudian tomat itu hindari di media yang sama. Jadi diputus siklusnya agar kalaupun untuk antisipasi ada hama atau penyakit tular tanah di bawah itu tidak akan menyerang tanaman itu karena inangnya berbeda gitu. Oleh karena itu misalnya ganti dengan selada, ganti dengan tanaman yang lain. Baru kemudian nanti mau cabai lagi. Nah, kalau udah 3 kali sudah berarti nanti sepertiga atau setengahnya media tanamnya diganti dengan media tanam yang baru setelah 3 kali penanaman. Tujuan tadi untuk menghindari serangan mikroorganisme tular tanah, jadi yang beda famili itu diperlukan gitu. Itu sebabnya yang sefamili itu justru tidak boleh dekat-dekat, itu harus menjauh agar lebih sehat tanamannya, agar menghindari tadi ya mikroorganisme. Nah, setelah 3 kali penanaman dapat didaur ulang digunakan untuk pencampuran media tanam selanjutnya. Media tanam budidaya cabai tadi dalam polybag harus kaya hara, tanaman tidak bisa mencari nutrisi ya, penyebabnya itu. Ya, baik. Bapak Ibu itu secara singkat teknis kita menyemai sampai perawatan tanaman, terutama untuk tanaman sayuran yang berbuah. Tanaman sayuran daun relatif mudah, maksud saya perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan yang sayuran buah, karena sepanjang harinya tercukupi, insya Allah bisa optimal. Baik, Bu Erna, itu kira-kira yang langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika melakukan penanaman untuk sayuran dalam pot. Saya kembalikan ke Bu Erna. Terima kasih. Ya, jazakallah khairan kasiran kepada Bapak Dr. Sardi ya, atas penjelasannya. Tadi tanamannya yang Bapak Dokter sampaikan itu cabai, terong, dan apa Pak? Tomat yang sefamili tadi ya, yang sefamili ya. Jadi ini dari mulai tadi persiapan sampai pemindahan ya, pemindahan benih. Kita buka forum tanya jawab langsung ya, Pak Dokter ya. Ya Bu, silakan. Ya, karena memang ini kita karena kan akan dilombakan ini ya 9 desa ini ya. Jadi beberapa ibu-ibu memang sudah banyak yang mencoba, banyak juga ya pertanyaan. Bu Fitri bisa bantu Bu Fitri bacakan chatnya. Boleh Bapak Ibu lewat chat atau nanti kami orang raise hand. Ini dari Ibu Devi, kalau tanaman apa tadi? Oh maaf ya.
yang apa? Yang mengalami etiolasi, apakah sama sekali tidak bisa dilanjutkan tanamannya? Gimana Pak Sabit? Jadi oh iya, jadi pertanyaannya maksudnya dari Bu Devi yang etiolasi atau jadi etiolasi itu mengindikasikan bahwa pertumbuhan bibit kurang sinar matahari sehingga batangnya cenderung memanjang atau tinggi. Jadi prinsipnya memang pada tanaman ketika apa intensitas sinar mataharinya kurang, penyakit apa, oleh karena itu ya itu tidak bisa kita gunakan gitu, karena nanti perkembangannya akan tidak bagus. Sama kalau itu kan tanaman semusim. Kalau kita lihat kenapa misalnya jati yang ditanam di Blora Jawa Tengah itu kualitasnya akan lebih baik dibandingkan kalau misalnya jati meskipun ditanam di Jawa Barat gitu. Kan 15 tahun terakhir banyak jati-jati genja yang ditanam di Jawa Barat. Pertambahan batang, riap tumbuhnya dalam 1 tahun itu rata-rata hanya 1 cm, lambat gitu, tetapi selnya padat. Atau nggak usah dengan jati, misalnya dengan sengon kita perbandingkan. Sengon itu pertumbuhan batangnya, lingkar batangnya kalau kita ukur setinggi dada, lingkar batang setinggi dada, dalam 1 tahun pertumbuhannya itu sampai 7 cm gitu, diameternya lebih cepat, tetapi sel-selnya tuh renggang gitu. Oleh karena itu jati meskipun lambat wajar gitu, panennya umur 30 tahun, 50 tahun. Sengon 7 tahun sudah bisa dipanen. Lambat, kuat gitu, dan kualitasnya lebih tinggi. Nah, sama ketika cabai tadi etiolasi juga demikian. Itu sebaiknya Ibu jangan udah nggak usah gunakan sebagai bibit karena tidak akan optimal. Tadi investasi Ibu, terutama investasi waktu itu sangat besar, sangat berarti. Kalau Ibu nunggu cabai 6 bulan, 4 bulan nggak berbuah, aduh itu sayang sekali. Oleh karena itu hanya gunakan bibit yang terbaik gitu, bibit yang tidak etiolasi. Itu kira-kira Bu Erna untuk. Iya. Jadi jangan dibuang sayang gitu ya Pak Sardi. Iya, karena kita kan ini ya mengalokasikan waktu cukup lama ya Bu Erna ya. Iya, benar. Kalau misalnya nggak bagus, kita sendiri nanti yang rugi. Iya benar. Ini ada lagi izin bertanya, tanaman cabai suka ada hama putih-putih. Bagaimana pengobatan secara organik yang bisa menular ke terong? Mohon arahannya. Dari Ibu Sabita Nur ya. Jadi itu kutu putih atau kemungkinan kutu kebul Bemisia tabaci, saya harus cek gitu. Kalau misalnya Ibu deketi terus pure itu terbang, itu kutu kebul gitu. Tapi kalau digoyang-goyang tanamannya itu kemungkinan kutu putih. Bagaimana membersihkan? Cara yang simple gitu. Ibu pertama olesi detergen lebih dulu, yang paling mudah gitu. Biarkan beberapa saat, lalu nanti cuci dengan bilas dengan air. Itu langkah pertama gitu. Nanti akan hilang, bersih, dan seterusnya. Kalau masih ada yang membandel, Ibu bisa tumbuk bawang putih beberapa siung, jangan terlalu pekat, encerkan di air, lalu saring agar tidak menghindari nozzle mampat, semprotkan di bagian putih tadi yang ada kutu putihnya. Itu kalau perlu tambahkan sedikit detergen sebagai perekat agar daya rekat di bagian yang ada kutu putihnya masih bagus. Itu Bu Erna kira-kira. Deterjennya ada ini nggak Pak? Ada pilihan tertentu gitu? Saya yang tidak berbahaya. Ya, yang tadi saya contohkan bawang putih sebetulnya relatif aman gitu, tidak menimbulkan residu gitu. Banyak pilihan pestisida nabati sebetulnya selain tadi saya pilihkan bawang putih karena hampir setiap orang pasti punya. Kalau tidak, biji sirsak juga sangat bagus gitu. Jadi ketika membeli sirsak,
Nah, ini sirsaknya untuk menurunkan asam urat yang tinggi gitu, bijinya kumpulkan, ditumbuk, termasuk dengan cangkangnya tidak apa-apa, tumbuk halus, biarkan 3-4 hari, nanti saring itu bisa untuk menyiram itu gitu. Banyak pilihan gitu. Nah, jadi bawang putih, terus tembakau juga boleh, atau kemudian tadi biji sirsak. Ya, ini dari Ibu Bariza, mau tanya kalau tanaman tiap hari disiram pakai air cucian beras, bolehkah? Ya, ya pada prinsipnya air cucian beras atau leri itu sangat bagus sebetulnya, karena ada kandungan-kandungan senyawa yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kalau asal tidak terlalu banyak sebenarnya nggak apa-apa. Khawatirnya kalau terlalu jenuh dalam lembab, kelembapan terus-menerus itu bukan karena air lerinya yang tidak bagus, tapi karena tanahnya yang tadi lembab jenuh mengundang cendawan gitu. Tapi sejauh itu air lerinya masih bagus, Bu. Nah, kalaupun nyiram jangan terlalu banyak gitu. 2 hari sekali kan tanamannya banyak nih, misalnya Bu Barisa tidak harus di tanaman yang itu terus bergantian. Kalau hari ini pot yang sebelah sini ya, besok gantian di sini gitu. Diselang-seling intinya gitu, Bu. Iya, intinya tidak boleh berlebihan ya, maksudnya 2 hari sekali lah ya. Iya. Larinya bagus, cuman kalau dinginnya itu kelembabannya tinggi itu yang mengundang cendawan gitu, Bu. Jadi larinya bagus, bukan karena tinggi tadi yang tidak bagus itu. Iya. Ini dari Bu Rohaiti, tanaman cabai saya berbunga tapi berguguran, tidak berbuah. Gimana nih penanganannya, Pak Dokter? Iya. Itu cabai yang gugur bunganya itu antara lain di tadi ya pupuk P dan K-nya yang terendah, karena untuk membentuk buah fruit set tadi tanaman membutuhkan unsur fosfor dan kalium yang cukup gitu. Oleh karena itu kalau di pertemuan pertama sudah kita diskusikan, kalau ibu ingin mengandalkan organik ya berikan pupuk organik yang cukup gitu, yang mengandung P dan K gitu. Apa contohnya waktu itu kita diskusikan antara lain rendaman sabut kelapa, terus kemudian kulit pisang gitu. Tapi memang prosesnya agak lama gitu, proses pencegahannya. Tapi kalau itu diberikan menjelang fase generatif, itu akan cukup membantu. Nah, kalau yang bisa langsung aplikasi itu ya yang NPK yang berada di pasaran, yang 16-16 atau 21-21-21 gitu. Berikan di pinggiran pot, jangan terlalu dekat dengan batang gitu, membuat seperti parit kecil gitu di pinggiran gitu, agak kedalamannya 1-2 cm, butir-butirannya diberikan di situ lalu tutup lagi. Itu untuk mencegah kerontokan gitu. Ini dari Ibu Lulu, Pak, mau tanya tips menanam bayam dan kangkung. Wah. Ya. Baik, saya baru panen kemarin kangkung, jadi nanam di talang 1 meter gitu, ada 3 talang. Ternyata untuk sekali panen aja sangat berlebih gitu, banyak sekali. Bisa ngasih tetangga ya, Pak? 3 kali panen. Bagi-bagi tetangga. Iya. Ibu Lulu, kangkung bisa langsung semai, tapi tetap direndam dulu beberapa saat untuk mengetahui mana benih yang berkualitas, mana benih yang itu jangan disemaikan. Bukan hangat, berarti proses fermentasinya sudah berakhir. Warnanya hitam, dan kalaupun kita cium, itu tidak pupuk dari ayam dan seterusnya, itu udah benar-benar matang. Fermentasinya masih berlangsung, tanamannya akan panas dan tidak berkembang optimal. Nah, pupuk kandang tadi, media yang sudah disiapkan dengan berbagai komposisi campuran, dimasukkan di pot, ada jeda sekitar 5 atau 6 cm di bawah bibir pot. Kalau sudah, kalau itu di pot ya
Ibu membuat semacam lingkaran parit kecil gitu melingkar, satu persatu benihnya langsung ditanam di situ dengan interval kira-kira 2-3 cm, diuruk kembali. Itu nanti dalam waktu sepekan sudah mulai tumbuh dan rutin disiram 2 hari sekali. Itu kalau untuk kangkung dan bayam. Sebentar, kemarin sebetulnya ada beberapa foto, tapi saya tidak bisa tampilkan. Nanti saya yang akan datang barangkali, Bu. Nah, itu kira-kira Bu Rohaiti. Ya, ini dari Bapak Antono, tanaman cabai daunnya keriting. Apa penyebabnya? Iya, ini kalau yang di lahan secara umum, daunnya agak menguning nggak ya Pak warnanya? Kalau misalnya menguning dan keriting, biasanya virus Gemini namanya. Nah, kalau itu sebetulnya penanganannya ketika ada daun satu yang keriting itu memang harus langsung dipotong agar tidak menular kembali gitu. Pestisida nabati bisa digunakan agar penularannya tidak masif, terus intensitas sinar matahari tidak bisa menggunakan fungisida yang banyak beredar di pasaran. Tapi kalau sama tetap organik, tidak mau menggunakan pestisida anorganik, Bapak tadi bisa menggunakan tembakau yang direndam selama sepekan, disaring dan kemudian digunakan untuk menyimpan gitu. Ya, Bu Erna, ya. Itu penanganannya kira. Iya. Ini kalau kutu ini dari Bu Nila Muntazia sama tadi keriting daun ya, dan ya, ada kutu kebul. Gimana Pak Sardi? Ya. Ada kutu kebul. Iya. Kutu kebul tadi cirinya Bu, terus kadang simbiosis dengan, karena menghasilkan cairan manis, itu mengundang semut biasanya datang ke situ gitu. Penangannya tadi dengan kalau misalnya Bu Nila mau cepat dan anorganik, banyak insektisida seperti Purakron, tetapi nanti kalau misalnya sudah siap panen, beri jeda sekitar seminggu gitu agar residunya berkurang atau hilang sama sekali. Tapi kalau menggunakan pestisida nabati, nanti pilihannya cukup banyak pestisida nabati, termasuk misalnya daun matahari Meksiko, yang daun ini juga sekaligus kalau kita konsumsi bisa Oke, tadi saya sebutkan ada yang ditumbuk tembakau yang di Pasar Bojonggede itu tersedia, atau misalnya yang gampang itu nggak beli babadotan di pekarangan kosong di Bojonggede itu masih lihat saya banyak babadotan. Ibu ambil masuk dengan akarnya, itu yang paling murah, babadot tinggal ambil. Ya, Bu Erna, monggo, ya. Saya persilakan. Ini maaf sinyalnya ada gangguan nih Pak, jadi agak terputus-putus ya. Masya Allah. Ini dari Bu Deni sebenarnya hampir sama ya, daunnya keriting. Terus dia kalau habis sekali panen udah selesai gitu. Dari cabai, untuk pohon cabai, tanam cabai. Iya, kalau sebetulnya sepanjang, seharusnya cabai bisa berulang-ulang, Bu. Panennya bisa sampai setahun lebih gitu harusnya, apalagi kalau di pot. Nah, kenapa tidak mau setelah Ibu petik buahnya panen,
ya tambahkan pupuk lagi, Bu. Kuncinya itu. Jadi nutrisinya itu tercukupi, karena untuk membentuk buah tadi tanaman membutuhkan P dan K yang tinggi gitu. Oleh karena itu berikan pupuk kandang, berikan ekoenzim secara berkala gitu agar tanamannya bisa terus panen gitu. Mengindikasikan bahwa unsur hara di dalam tanah itu sangat terbatas sehingga tanaman tidak bisa menghasilkan lagi. Ini dari Pak Ihsan, minta tips agar tanaman tomat dalam pot berbuah banyak, Pak Dokter. Ya, baik, Pak Ihsan. Jadi terima kasih. Pertama, memang harus ini ya, memilih varietas tertentu gitu yang produktif. Tomat rata-rata produktivitasnya dalam satu tanaman itu sekitar 4-6 kg idealnya gitu dalam satu periode tanam gitu. Ada jenis tertentu yang sampai 8 kg tapi sangat jarang gitu. Dan itu biasanya tomat-tomat yang spesifik untuk di dataran tinggi. Oleh karena itu, pertama pilih benih yang cek tomat untuk dataran rendah gitu. Jadi jangan kita di ketinggian 150 menanam varietas tomat untuk di dataran tinggi. Jadi sesuaikan dengan ketinggian lahan kita. Yang kedua tadi benih dan seterusnya juga masih bagus, belum kadaluarsa gitu. Kalau udah kadaluarsa nanti terkait dengan pertumbuhan itu juga sudah tidak bagus, akibatnya produksinya rendah. Nah, kalau sudah, yang menjadi kunci sebetulnya menjelang fase generatif, menjelang berbuah, berbunga, itu kira-kira umur 2-3 bulan, Bapak sudah harus siapkan tadi pupuk yang kaya P dan K, agar tanaman itu produksinya tinggi. Setelah panen sama, menjelang panen, setelah panen berikan pupuk itu lagi. Tunas air yang tadi juga sangat mengganggu harus kita rompes, harus kita buang agar tanamannya energi yang ada itu diperlukan untuk pembentukan buah, bukan untuk pertumbuhan vegetatif untuk daun dan batang. Tanaman sayuran, buah apapun jenisnya, terong, tomat, cabai, atau yang lain, kuncinya adalah tadi unsur P dan K-nya yang harus ditingkatkan. Pak Ihsan, kuncinya itu kira-kira, Pak. Iya, iya. Jadi perawatannya nih Pak Ihsan. Ini sama nih rata-rata cabai nih. Ya, namanya dari Ibu tadi mana? Ibu Sabita juga ya. Sama nih. Cabai juga ya. Jadi keluar cabai tapi tiba-tiba kering dan menjurus mati. Ya, berarti ini perawatannya Pak Dr. Sari ya? Ya, betul Bu. Iya ya, pupuknya. Nah ini dari Ibu Titi Sari Asih. Jadi ini ternyata daun yang tumbuh di ketiak daun itu tidak produktif ya. Jadi kadang-kadang kan kita senang nih lihat banyak daun, ternyata itu tidak produktif. Nah, membedakannya gimana Pak Dokter? Saya juga suka ini nih, keder. Ya Bu, kalau di pojokan itu loh Bu, di bawah ketiak daun itu ada daun kecil gitu. Nah itu udah dirompes saja, itu hanya numpang makan Bu, tidak akan menghasilkan gitu. Dia menguras pupuknya dimakan, tapi dia tidak akan pernah menghasilkan buah gitu. Jadi apa ya? Nggak bisa disebut sebagai parasit juga. Pokoknya dia pupuknya itu digunakan untuk vegetatif, untuk pertumbuhan daun di ketiak daun atau daun tunas air tadi namanya. Oleh karena itu harus dibuang gitu, karena percuma mau ditunggu sampai kapanpun tidak akan menghasilkan gitu. Iya, siap. Ini dari Umunizar, saya baru dapat info tentang pupuk cair PSB, fotosintesis bakteria. Persamaan dan perbedaannya juga kurang lebihnya dengan POC itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, pupuk cair PSB fotosintesis. Saya belum tahu merek yang BSB ini, mungkin harus saya cek dulu. Nah, kalau melihat fotosintesis bakteria, PSB ini ada tambahan mikroorganisme tertentu, misalnya bakteri penambat nitrogen, bakteri penambat fosfat, dan seterusnya, memang sudah ditambahkan, sehingga kadarnya lebih lengkap dibandingkan dengan POC biasa gitu. Kalau POC yang kita misalnya hasil fermentasi sampah itu
ada tapi tidak sebanyak yang PSB fotosintesis bakteria. Jadi kalau melihat PSB fotosintesis bakteria ini jauh lebih lengkap komponen mikroorganisme yang bersifat baik bagi tanaman dibandingkan dengan kalau yang POC cair biasa hasil fermentasi pupuk atau sampah dapur. Ini berarti Jadi, beli gitu ya Pak PSB, Satin? ya, Dibeli gitu? Apa bukan bikin sendiri pasaran PSB-nya? banyak ya. Gitu. Tertentu yang penambah gen. Jadi nanti ada bakteri yang tugasnya memang Korea di udara banyak dan itu kemudian menambah fosfat. Jadi ibarat bakteri-bakteri itu seperti apa ya kalau sana seperti yang dan kemudian siap dihidangkan, tanaman itu siap makan. Bakteri baik tadi gitu, yang memang banyak sekali jenisnya. Ya. Ya, mohon maaf Bu, saya terlempar keluar. Iya, gangguan sinyal, iya. Gangguan sinyal sama nih. Ya, nggak apa-apa. Ini udah sedikit lagi nih. Apa? Jadi alhamdulillah ini Ibu Ustazah Nani sudah memberikan beberapa banyak pohon nih Pak kepada kita di 9 desa ya, tinggal pelakuannya nih ya. Jadi kayak Bu Titi nanya nih, kalau dia sudah bagaimana memindahkan semai bibit ke dalam pot polybag ya atau ke lahan perkarangan ya, perlakuannya bagaimana ini. Dan kadang-kadang semainya berhasil tapi ketika perawatannya gimana nih perlakuannya Pak Dokter? Ya. Yang pertama Bu, ketika menyemai jangan tumpuk-tumpuk ya Bu. Kerap kali gitu saking senangnya biar gitu seperti bayam banyak sekali gitu. Sehingga akarnya nanti akan saling terkait gitu. Ketika dicabut satu yang lain layu gitu. Jadi meskipun menyemai tetap harus berjarak gitu. Jangan terlalu padat. Nah, ketika memindahkan tadi kan kuncinya bola akarnya tidak boleh putus, akarnya tidak boleh putus, karena kalau putus itu menyebabkan stres dan stagnasi. Jadi pertumbuhannya sesaat berhenti gitu, karena tanaman akan memulihkan. Tadi salah satu cara untuk mencegah kalau misalnya ada daun pisang bekas atau apa boleh digunakan gitu. Daun pisang dibuat seperti lemper, lalu satukan dengan lidi isi media tanam. Jadi nanti ketika memindahkan satu pot potrai dari daun pisang itu langsung ditanam. Itu jauh lebih aman karena akarnya tidak akan patah, lebih bagus gitu. Dipindahkan ketika kalau misalnya cabai itu terdiri atas 4 daun sejati gitu. Jadi bukan bakal daun tapi udah daun yang sebenarnya. Daun semunya tidak dihitung gitu kan. Kalau udah lembaga muncul itu ada 2 daun semu itu tidak dihitung. Jadi 4 daun. Nah, itu Ibu ambil, baru kemudian letakkan di pot. Itu kuncinya, Bu. Jadi sabar ya, Bu Titin. Perawatannya. Nah, ini dari Bu Enok, tanaman jeruk nipis saya berbuah yang kedua kalinya, tapi sudah 2 bulan dari tumbuh pentil sampai sekarang masih kecil. Berapa lama jeruk nipis bisa berbuah? Ini dalam pot diameter 60 cm. Ya, kalau potnya sih sebetulnya udah cukup besar ya. Nah, dilihat Bu Nok apakah kalau pagi intensitas sinar mataharinya sudah cukup atau belum. Maksud saya jangan-jangan misalnya keteduhan itu juga berpengaruh. Kalau itu sinar mataharinya bagus, media tanamnya harusnya tadi ya ada pupuk dan seterusnya. Sejak muncul bunga sampai jeruk nipis itu siap panen sekitar 80-90 hari, Bu.
rata-rata sejak bunga muncul sampai nanti siap panen. Nah, kalau media tanamnya cukup sih, ukurannya lebih besar gitu. Nah, jadi itu pertama intensitas sinar matahari dan yang kedua media tanam yang menjadi kuncian dan pupuk. Berarti Umi enak pupuknya Mi kali Mi. Harus di ini Mi, dikejar ekoenzim Mi. Nah, ini dari Ibu Lulu, kita menanam biji yang langsung dari cabai atau tomat, apakah sama harus direndam dulu? Dari cabai atau tomatnya nih, bukan dari yang dibeli. Ya, kalau Ibu mengambil benih dari cabai gitu, cabai itu memanjang ya, Bu. Menjadi 3 bagian, ambillah bagian tengahnya, kemudian benihnya tadi dikeringkan, dijemur, baru polanya sama gitu. Jadi ambil bagian yang tengah karena itu ketika terjadi penyerbukan ya. Sinyalnya. Habis hujan sinyalnya ya. Ternyata kalau di buah itu ada di bagian tengah, sehingga ketika nanti. Iya, Bu. Ya, tadi agak terputus Pak, soalnya sinyal Bapak. Oke. Iya. Ya. Jadi prinsipnya Bu, kalau cabai itu kan ada Ibu potong Bu Lulu tadi ya. Potong menjadi 3 bagian sama panjang. Yang bagian belakang yang dekat ujung yang runcing itu Ibu buang. Yang depan dekat tangkai juga buang. Jadi ambil yang tengah-tengah. Karena kalau sayuran buah atau buah itu penyerbukan yang paling intens, yang paling bagus tuh di bagian tengah buah. Nah, jadi yang sepertiga di belakang, sepertiga di depan itu dibuang, diabaikan benihnya. Tetapi ambil yang bagian tengah, terus nanti dibelah, diambil bijinya, rendam sebentar lalu keringkan. Itu akan boleh menjadi benih. Tomat juga sama ya, Pak Dokter ya? Iya, sama polanya gitu. Bagian tengah yang diambil. Ini dari Ibu Deva, jika hari ini hujan, apakah masih perlu disiram lagi? Ya, tidak perlu sih Bu kalau udah kecuali nggak perlu gitu, kecuali memang ini nanamnya pakai hidroponik dan seterusnya yang mengganggu pH air atau misalnya keasaman. Kalau misalnya di media tanah sih tidak perlu. Kalau habis hujan ya nggak usah disiram. Sudah cukup, Bu. Iya. Dari Pak Asep, pupuk P dan K organik selain didapat dari pupuk kandang, dari nabati, banyak dari apa? Kalau P antara lain daun matahari Meksiko atau kipait, itu titonia itu bagus kayak unsur P. Atau P itu juga bisa dari sabut kelapa, K-nya dari pisang. Dari kulit pisang atau bonggol pisang itu bagus. Kalau sini jarang kelapa, itu ada yang namanya buah kelapa yang kecil yang gagal menjadi kelapa, itu namanya beluluk. Itu juga sebetulnya bagus, dicacah kecil-kecil dan direndam. Tapi di sekitar kita udah jarang kelapa sekarang, sehingga tidak akan sulit mencarinya gitu. Ini dari Ibu Dewi Dedeh Widiati, benarkah mecin bagus untuk pupuk bunga dan buah? Wah, generasi mecin. Ya, saya pernah pernah mendapatkan orang yang menggunakan itu, tapi karena itu kan sebetulnya berasal dari tetes tebu ya Bu biasanya. Tetes tebu itu memang mengandung senyawa tertentu yang diperlukan oleh tanaman gitu, ada karbohidratnya gitu. Nah, kalau sudah jadi mesin, saya terus terang belum tahu jawabannya bagus atau tidak.
gitu. Oh, belum ada ini ya Pak, hasil penelitiannya belum tapi ada. Kalau tetes tebu sih memang bagus Ibu. Bahan bakunya itu masih bisa digunakan. Tapi kalau udah satu tahap ini kan produk turunan gitu ya. Iya, benar. Produk turunan dari situ saya belum tahu, mungkin nanti PR. Perlu diteliti nih Pak Dokter. Molase aja, molase. Molase. Iya, ini ada di dapur Bu Nani. Nah, ini dari Pak Anton, apakah pupuk K nomor 3 bisa untuk cabai, Pak Dokter? K nomor 3. K3 maksudnya ya? Kalium ya? Iya, Pak Anton, ya kalium tadi NPK ya. Jadi prinsipnya ketika tanaman baru tumbuh kan harusnya begini ya. Gini, NPK gitu, N-nya yang tinggi gitu, nitrogennya. Jadi nanti kalau sudah mau fase generatif, mau menghasilkan, harus dibalik itu. Jadi polanya begini, gimana ya, begini. NPK, jadi N-nya yang paling rendah, P dan K-nya justru yang ditingkatkan fosfor, dan itu terutama untuk sayuran-sayuran yang buah, cabai, tomat, terung, gobo, dan seterusnya itu sangat bagus NPK-nya. N-nya direndahkan gitu, jangan nanti sudah mau memasuki fase generatif, sudah mau berbuah, tapi karena P-nya tinggi malah untuk pertumbuhan vegetatif untuk daun, untuk batang, untuk cabang. Oleh karena itu P dan K-nya yang ditingkatkan, N-nya itu direndahkan, dihilangkan, dikurangi itu. Izin nanya ya, Bu Erna. Ayo, Mangga, silakan Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya itu kan bikin pupuk mikroorganisme lokal sesuai dengan tahapnya vegetatif dan generatif. Itu jumlahnya sudah lumayan ya, ada 8 galon lah gitu. Untuk stok memang tanaman-tanaman saya dan untuk berbagi ke teman-teman di grup PKK ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, itu kan pupuk-pupuk saya itu sebagian udah panen, tersimpan dalam galon-galon, dan biasanya saya sekali menggunakan itu kalau pupuk itu untuk sejumlah tanaman saya itu sekitar di vegetatif sama generatif sama banyak nih sekarang. Jadi yang berbuah itu semua pohon cabai dan pohon tomat itu sedang berbuah, tapi yang lagi vegetatif juga banyak. Pupuk udah saya bedakan sesuai dengan bahan bakunya dan keperluan tahapannya. Itu kalau misalkan saya selalu, kan rata-rata bahan bakunya itu sama ya, kan saya memakai setiap kan itu selalu rutin saya kasih pupuk. Sejauh ini sih tanaman-tanaman sehat ya, lagi pohon cabai tomat yang sedang berbuah ya berbuahnya banyak. Terus itu kalau dipakai terus-menerus ya, seperti pestisida ada nggak resistennya? Artinya si buah ini besok udah nggak mau lagi di tahap berbuah berikutnya gitu ya. Karena pupuknya itu terus ya, karena memang saya membuatnya dengan hampir bahan baku yang sama dan tidak pernah menggunakan pupuk yang beli ya, semua dari mikroorganisme lokal saya. Paling kalau misalkan kayak kemarin ada pohonan-pohonan yang sakit, itu saya tambahkan tanah kompos ya, tanah kompos untuk bisa nutrisinya itu bisa diserap untuk mengobatinya. Nah terus ini udah berlangsung lama ya, pohonan-pohonan saya ya sejauh ini misalkan ini lagi tahap berbuah pertama, periode pertama ya, tidak ada kerontokan sama sekali, terus baik bunga maupun buah ya. Yang sakit pun pernah saya sakit terus nggak terawat, itu sekarang sudah sembuh semua, udah berbuah semua. Nah saya kan masih punya stok banyak banget nih, udah berbagi dengan teman-teman yang berkunjung, insya Allah ya, insya Allah alhamdulillah. Sejauh ini menurut saya sudah tercukupi gitu ya. Coba jangka panjangnya ini nggak ada resisten, nggak kayak pestisida. Sekedar berbagi aja, mungkin pengalaman saya ya. Baiknya yang namanya pestisida itu saya punya kebiasaan mempestisida itu semua pakai bahan baku ya. Semua saya tanam gitu ya. Ada sirsak, ada tuh lidah buaya, daun pepaya, semua ya. Apalagi sekedar bawang putih sama sama kunyit ya, itu kan semua saya pergunakan. Saya mengganti-gantinya supaya tidak resisten seperti yang diajarkan Pak Dokter.
Ini pengalaman aja, ibu-ibu semua banyak bertanya tentang cabai, keriting daun, tomat, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita selalu rutin kasih pestisida sebelum terkena hama, itu lebih memelihara. Misalnya, kalau udah kena hama, itu pengalaman saya butuh waktu 2 bulan kalau rata-rata Pak Dokter, saya pengalaman saya tuh untuk menyembuhkan kembali, terutama kalau pohon itu udah besar, menjelang berbuah, tiba-tiba kena hama, ya, kita terlambat untuk merawatnya. Itu saya hitung saat 8 pohon cabai saya yang sekarang sudah sehat kembali itu 2 bulan. Hitungan saya untuk penyembuhan kembali itu butuh kesabaran luar biasa, butuh nge-mix tanah lagi, butuh membooster pestisida ya, dengan saya sampai 7 bahan daun tuh Dok untuk bisa menyembuhinnya. Dan menurut saya daripada berlelah-lelah seperti itu, mending dari sejak saya dari mulai udah pindah tanam aja Pak Dokter, 4-5 daun itu udah saya pestisida. Bawah daunnya tuh selalu udah saya ini dengan kadar-kadar ringan aja. Udah saya tularkan cara-cara seperti itu ke teman-teman yang berkunjung dan mulai bikin kebun pekarangan gitu ya. Itu memang lebih murah kita rajin pestisida setiap pekan. Bahkan kalau hitungan saya lebih baik terlambat ngasih pupuk dibandingkan terlambat kasih pestisida. Kalau nggak terlambat kasih pestisida itu semua pupuk yang kita pakai, pohon itu udah kena hama, itu kayak percuma gitu pupuk-pupuk itu. Jadi pengalaman tentang cabai keriting, tomat keriting, ini bagaimana tumbuhan rontok dan sebagainya, itu sebenarnya kalau kita disiplin dari awal dengan pupuk yang sesuai, dengan pestisida yang sesuai, ya disiplin, itu sebenarnya baik-baik aja. Bahkan dalam jumlah yang sangat banyak Pak Dokter di rumah itu daunnya tetap lebar-lebar, bagus, dan saya rajin meriksa balik daun. Mulai ada satu aja sesuatu yang balik daun itu memang belum waktunya pun udah saya semprot gitu ya. Itu berbagi pengalaman aja. Mudah-mudahan lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Dan pengalaman saya, hitungan saya 2 bulan itu waktu yang panjang ya. Dibuang sayang, dipertahankan, butuh waktu, butuh tenaga. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani, luar biasa nih pengalamannya ya, patut ditiru. Jadi yang pertama tadi benar, saya sepakat dengan Bu Nani, kebutuhan pestisida nabati kita sebaiknya ditanam. Tadi sirsak gitu. Oh, itu manfaatnya sangat besar gitu. Bijinya nanti dikumpulkan, bahkan daunnya itu bisa digunakan juga ya Bu Nani. Daun pepaya gitu. Oh, itu kalau yang kena malaria bagus sekali gitu. Jadi untuk sayur juga bisa. Matahari, iya sirih, matahari Meksiko atau apapun, jeringau gitu. Jadi ketika pestisida nabati sudah siap, tadi saya sepakat pencegahan, toh ini aman gitu, tidak menimbulkan residu tertentu di tanaman, beda dengan pestisida anorganik. Jadi sekaligus pencegahan itu menurut saya langkah yang tepat, yang sangat bagus, dan itu bermanfaat bagi kita. Anggaplah misalnya ketika kadar gula darah kita tinggi, ya kita bisa ambil matahari Meksiko tadi 3 atau 5, seduh, lalu kemudian minum. Jadi maksudnya bukan hanya tanaman yang sehat, kita juga terdorong untuk sehat juga gitu. Karena tadi bahan baku pestisida nabati kan sebetulnya antara racun dan obat itu beda tipis gitu. Bagi tanaman itu racun, bagi kita itu ternyata obat. Jadi kalau itu ditanam juga menjadi kelengkapan di pekarangan kita, itu akan memudahkan. Oh, ada kutu putih, ambil 5 atau 7 daun sirsak, ditumbuk dan semprotkan, itu jauh lebih aman. Ya, inti pertanyaan Bu Nani tadi, dan saya juga salut, rutin membuat sampai 8 galon pestisida nabati, luar biasa Bu Nani, hebat. Jadi Bu, saya penggunaan dalam jangka panjang itu insya Allah aman Bu. Oh, iya. Sampahnya diambilin ya Bu. Nggak ada expirednya ya? Jadi resistensi itu tidak terjadi. Iya Bu, resistensi tidak terjadi Bu Nani. Aman. Jadi insya Allah aman, karena itu semuanya dari bumi terus kembali ke bumi, itu lebih aman dan bisa dilanjutkan. Sangat bagus yang ditempuh oleh Bu Nani. Ya itu Bu Nani, jawaban saja. Jadi kesimpulannya yang dilakukan Bu Nani itu cukup aman, tidak menimbulkan resistensi Bu. Iya, betul Bu Erna. Ada khawatir kayak pestisida ya. Ada resistensi.
Jadi tidak ada, karena ini Bu Nani nggak bosan deh, tanaman nggak akan bosan. Ya karena ada alami. Ini dari Bapak Suhendi, silakan Pak Suhendi sudah tes. Dibuka speakernya Pak Suhendi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dalam pembuatan pupuk organik cair, perbedaan untuk makanan bakterinya antara tetes tebu dan aren itu di mana, Dok ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya, mohon maaf, bedanya tetes tebu dan aren? Iya. Maksudnya yang dari sumbernya yang dari tebu dan dari aren. Aren. Iya. Dan Aren. Oh, molase kali Pak Sardi gitu ya, Bu Sandi maksudnya. Betul. Pak Sardi ini jaringannya nih. Sinyal. Ya, Terlempar kabar ya, ya. Pak Dokter ya. Bu Dewi. Ya. Suaranya tidak jelas ya, Bu? Iya, karena ini maaf sinyalnya Pak. Jadi bedanya gula aren dengan tetes tebu dalam molasenya ini Pak, gimana? Iya, jadi kalau gula aren sih pertama ketersediaannya terbatas, tidak di setiap saat itu ada. Meskipun sekarang itu orang sudah mengolah aren, tapi pada umumnya yang disebut sebagai pupuk cair itu hasil fermentasi, termasuk sampah dapur itu, seperti dilakukan oleh Bu Nani, itu nanti akan menghasilkan dua pupuk padatan dan pupuk cair gitu. Jadi pupuk organik cair itu sebetulnya lindi atau cairan yang keluar dari fermentasi bahan-bahan organik, Pak Hendi. Bahan organik apapun yang kecuali ini ya, karbohidrat dihindari. Maksud saya nasi itu tidak boleh dicampurkan karena akan menimbulkan aroma tidak sedap dan lalat. Jadi bahan organik lain, kulit buah, potongan sayuran yang tidak terpakai, itu yang kemudian difermentasi. Saya menggunakan starter 4 untuk mempercepat gitu, dan kemudian nanti akan ada dua produk atau kompos. Nah, ini Putus-putus. Jadi menanyakan antara sebuah tunir, tapi kalau kegunaannya tetes tebu itu jauh lebih. Oh, terlempar Pak Sardi. Putus-putus Pak Dokter. Keluar ya. Ya, terlempar. Putus. Mohon maaf, Bu. Kayaknya sinyalnya tidak begitu bagus ya, Bu. Mohon maaf. Iya. Bapak. Jadi Ya, gimana Bu, Pak, itu tetes tebu itu kan susah nih dapatnya ya Pak. Apa ya, gula putih aja gitu jadinya Pak Sardi? sayang Bu, kalau itu kan Ibu harus beli. Jadi yang disampaikan Pak Hendy sebetulnya bagus, cuman tetes tebu kan kita harus beli dan kita jauh dari pabrik gula, aren juga jauh. Jadi maksud saya fermentasi bahan organik kecuali nasi dan karbohidrat yang lain itu nanti kita akan memanen pupuk organik cair juga gitu. Jadi bahannya itu tadi kita potong-potong untuk mempercepat pengomposan karena luas penampangnya makin luas, makin besar, sehingga penguraiannya lebih cepat. Jadi polanya potong-potong, lalu masukkan ke dalam drum, semprot pakai starter atau
bakteri tertentu kalau saya pakai M4 itu nanti 2-3 bulan udah jadi, Bu, lebih cepat itu. Nah, hasilnya yang padatan dan yang cair gitu. Kalau tadi yang tetes tebu dan aren itu sangat sulit kita peroleh di Bojonggede karena di Bojonggede itu bukan sentra aren dan tetes tebu gitu. Jadi pupuk organik cair itu bisa kita buat sendiri gitu. Limbah pembuatan gula pasir ya, Bu. Kalau tetes tebu tuh molase itu kan ya? Iya, betul. Molase tadi. Sekarang ini udah banyak Pak Dokter. Udah jadi banyak. Kalau kita jauh lebih murah kalau menurut saya. Saya dulu menggunakan gula putih, gula merah yang ada di rumah ya. Tapi kemarin itu saya coba belikan untuk Bojonggede Tajur Halang itu jadi di sekitar kita tuh udah banyak kayak di daerah Tapos Depok tuh ada sapi bagus ya. Itu kan dia itu kalau kita lihat di linknya itu apa istilahnya ya, kontainer-kontaineran. Kita kalau beli banyak ya itu jauh lebih murah dibandingkan gula merah, dibandingkan gula pasir. Dan pemakaiannya mudah ya dengan ya karena dia cairan ya cuma seperti kecap gitu. Betul. Mudah sekali dan kalau pengalaman saya itu dia juga jadi berfungsi kayak starter gitu ya. Jadi cepat sekali saya lihat di galon-galon saya itu sampah saya terurainya tuh cepat sekali dan tidak bau dan itu wangi fermentasinya kuat kalau menurut saya kalau menggunakan molase ya itu. Kemarin sih saya coba beli sekitar 6 galon ya sudah Tajur Halang udah saya kirim 3, Bojonggede 3, PKK punya semua, tinggal menggunakan itu dan itu bisa sampah-sampah bisa segera difungsikan, dimanfaatkan tanpa menunggu membeli gula dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya support untuk bisa mengolah sampah dan sangat pengalaman saya aja ini sangat cepat itu untuk mengurai sampah. Saya nggak pernah pakai M4 Pak Dokter, jadi cuma itu pakai molase. Molase, air langsung aja dicemplungin semua. Yang emang potong-potong ya, yang seperti itu. Dan saya lihat ini di galon depan saya itu ada sekitar 2 minggu itu udah mulai terurai, udah mulai tenggelam. Tadi Bu Nani mengatakan molase dari sapi gitu ya Bu ya? Enggak, molase dari tetes tebu. Tapi ada usaha-usaha besar di sekitaran kita, ada usaha sapi bagus namanya. Dia itu kan ngambil dari Jawa Tengah ya. Dia jual molase dan molasenya itu kalau dijual drum-druman. Kita kalau beli itu galon bukan dari sapi, dari tetes tebu. Tapi yang ngejual itu ada usaha ternak sapi karena itu kan untuk makanan ternak sapi juga. Iya. Itu iya, betul Bu. Kalau yang betul. Kalau yang murah pasti lagi Idul Kurban Pak Hendy bisa ambil rumennya di usus sapi itu juga bisa digunakan. Oh iya. Kalau tidak geli gitu kan ada orang tertentu yang geli, tapi itu bakterinya bagus kalau untuk fermentasi gitu. Jadi yang di usus sapi atau kambing itu kita ambil untuk bahan fermentasi itu juga cepat bagus untuk tanaman pilihan lain gitu. Kalau ibu-ibu tuh ini Dok harus dikasih yang mudah-mudah nih biar bisa ngerjain. Yang paling mudah molase. Molase ya kalau memang banyak itu sangat bagus. Digunakan itu cepat. Iya. Baik, Bu Erna, saya kembalikan ke Bu Erna. Terima kasih. Ini ada sedikit lagi nih Pak yang sebentar tadi. Pak Suhendi itu kayaknya raise hand Bu Erna. Tadi udah. Ini ada dari Bu Barizah. Terima kasih nih sudah menuliskan di chatting cara semai cabe. Udah, ini ada dari Bu Tri Dinarniati. Kenapa di pot saya banyak sekali ulat kaki 1000? Padahal media tanamannya beli. Bagaimana menghilangkannya karena takut akarnya dimakan jadi mati. Ulat kaki 1000 namanya. Ya, ini serangga ya kategorinya. Ya, jadi penggunaan pestisida nabati yang tadi dicontohkan Bu Nani sebetulnya cukup efektif gitu. Rutin 3 hari sekali. Bu Nani berapa? 3-5 hari sekali ya Ibu semprotkan? Pekan sekali Dok, tapi dari awal. Pekan sekali itu sebetulnya efektif mencegah ulat yang kaki 1000 yang hitam itu Bu. Jadi saran saya sebaiknya dicegah dengan rutin memberikan pestisida nabati karena juga tidak berdampak buruk bagi tanaman atau media tanam. Iya. Ini terakhir dari Bu Retmi, dia punya pohon jeruk purut tidak berbuah-buah. Kayaknya sama nih. Tapi dia tidak sebutkan namanya apa Dok.
Ya, ke media tanam, pupuk dan sinar matahari itu Bu, peluang punya. Pertama, yang kedua, kemungkinan jeruk purutnya hasil perbanyakan dari biji sehingga memang belum saatnya. Kalau dari biji lebih lama, kira-kira 5 tahun baru berbuah. Tapi kalau hasil perbanyakan grafting misalnya atau okulasi itu lebih cepat. 2 tahun atau setahun itu sudah mulai berbuah. Jadi ada 3 peluang gitu. Pertama, apakah itu hasil perbanyakan generatif? Misalnya kalau ya itu akan lama gitu. Kalau misalnya dibandingkan hasil perbanyakan vegetatif. Yang berikutnya tadi antara nutrisi, media tanam, dan sinar matahari. Iya. Ini terakhir Dok, ada dari Umi Azam, sering ditemui bekicot. Apakah mempengaruhi kesuburan tanaman? Ya, kalau sayuran daun ini bekicot biasanya justru menjadi hama makan daun sih biasanya. Kalau kesuburan sih sebetulnya tidak, tapi bekicot itu hama sih kalau untuk sayuran. Jadi itu yang makan daun sayuran gitu. Tidak mempengaruhi kesuburan. Jadi hama sayuran. Oh, tidak. Ya. Malah beberapa dimakan ya Dok ya, bekicot di ternak ya. Ternak bekicot ya. Iya. Bagaimana Bu Dewi, sudah jam 9.35 ya? Tadi kayaknya ada satu lagi ya. Satu lagi nih, coba lihat ya. Maaf ya Pak Dokter ya, ini luar biasa nih peserta. Sampai hampir 100 ya. Iya. Saya mencoba memakai pupuk daun bambu kering. Oh ya, alhamdulillah buahnya banyak. Ya. Bagaimana nih Pak? Iya, jadi daun bambu kering itu sangat bagus Bu, bahkan untuk padi sekalipun. Jadi kalau padi itu kan menghasilkan gabah, dan gabah itu ada senyawa tertentu yang bisa dikembalikan tadi dari pupuk daun bambu kering gitu. Daun bambu kering asal sudah hancur gitu, daun bambunya itu sangat bagus untuk tanaman. Jangankan tanaman yang berbuah, tanaman daun itu juga sangat bagus gitu. Karena gabah itu ada kandungan, saya lupa gitu, tapi itu bisa dikembalikan kalau kita meletakkan daun bambu di media tanam itu. Ya, media kalau perumahan kita masih ada hutan bambu, kita sapu bawahnya gitu kan tidak ngerusak gitu. Alhamdulillah buahnya. Iya itu Pak. Ya. Masih banyak ya. Alhamdulillah buahnya lebat ya. Iya. Dan bambunya diapakan Pak Anton? Boleh share? Daun bambunya kan sudah kering, udah hancur tuh, dicampur sama tanah aja langsung gitu. Saya belum pakai gitu. Nggak ada kimianya. Buahnya juga gendut-gendut ini ya. Barakallah. Berarti banyak pohon bambu nih Pak Anton dekat rumah. Ya. Panjang Bu. Ada di Sasak Panjang itu memang bambu kan kebuang. Oh, di Sasak Panjang. Iya benar-benar. Simpel ya, simpel. Kalau saya di depan rumah saya ada pohon bambu ini pas di kuburan. Yang sudah hancur, yang sudah busuk ya. Iya, yang sudah hancur Pak, yang sudah kering itu yang bagus. Yang kering Pak, yang banyak yang rumus ya. Dikarungi ya Pak Anton. Boleh nanti kita minta. Nanti saya ambil, itu buat tajur halang Pak. Sama buat ke pohon anggur juga bisa sih. Saya nyoba ke pohon anggur. Pohon buahnya juga bagus. Iya. Dan saya nggak berani pakai pupuk kimia ya. Iya, betul Pak. Saya matiin. Bagus. Masya Allah, luar biasa nih Pak Anton ya. Petani kebun, barakallah. Ya, sudah jam 9.37. Terima kasih nih Profesor nih. Iya, amin. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Anton. Iya. Alhamdulillah sudah 9.37, sudah sebenarnya belum puas nih ya. Pasti Bapak Ibu masih banyak pertanyaan. Nanti ada episode selanjutnya. Insya Allah ya. Jadi tadi ada pertanyaan gimana kelanjutannya. Jadi nanti mungkin kita share, ini ada di link ini YouTube-nya ya, Bu Fitri ya. Kami juga bagi yang di luar Bojonggede, kami punya grup berkebun ya dan bertanam ya dengan coachnya Dr. Sapi ya dan Bu Nani ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara ya. Semoga webinar ya malam ini menjadi pencerahan dan sekaligus ilmu yang bermanfaat ya buat ibu-ibu khususnya di 9 desa di Bojonggede yang akan berlomba ya
ya. Jadi jurinya Bapak Dr. Sarti ya. Nanti momennya Hari Ibu ya, Bu Dewi ya? Insya Allah. Ya, finalnya. Hari Ibu dengan kita ketahanan pangan ya. Jadi Oktober ini sosialisasi, November mulai menanam dan kita lihat hasilnya insya Allah Desember ya. Jadi insya Allah akan ada reward bagi 9 desa yang berhasil ya membuat kebun pekarangan ya, tanaman sayuran dalam pot dengan pupuk organik ya Bu Dewi ya. Nanti di grup SPKK dan UPKK akan ada ya jukraknya. Jazakallah khairan kepada Bapak Dr. Sarti ya. Terima kasih kembali luar biasa ya. Bu Dewi semuanya terima kasih. Terima kasih ilmunya, tidak bosan-bosan ya Pak Dokter. Kami Insya Allah Bu, terima kasih. Kami sibuki juga kepada Ibu Nani, ya Ibu Yani, Bu Dia, ya Masya Allah, Bu Fitri ya, dan ibu-ibu semua yang sampai ke Jawa Tengah nih Bu Yani, ada dari Jawa Tengah nih. Ya. Jadi ini ada nanti di share di YouTube kami RKI Bojonggede ya, di record ya Insya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, semoga acara malam ini ya menambah keberkahan untuk kita dan keluarga dan membuat kita memberikan kebermanfaatan ya untuk bumi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama pertemuan kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dari kami panitia. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nani, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ibu. Kurang, Ibu. Rehat.